Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijasa tapi jenius. Ya, saat ini perkembangan sistem program komputasi berkembang dengan cepat. Sebut saja berbagai jenis software-software jenius yang terus lahir untuk memudahkan umat manusia dalam beraktivitas, seperti halnya teknologi AI dan berbagai program cerdas lainnya. Tapi, pada dasarnya semakin cerdas program atau software yang diciptakan oleh para pengembang teknologi, maka semakin kompleks pula sistem jaringan pemrograman yang tersusun. Seperti teknologi-teknologi canggih AI generasi terbaru. Software-software seperti itu pastinya akan memerlukan jumlah data yang sangat besar untuk diproses dengan aliran kecepatan interkonektivitas sangat tinggi, dan pastinya akan menghabiskan daya komputasi yang sangat besar. Karena itu, untuk dapat memfasilitasi program atau software masa depan yang super canggih, para pengembang teknologi komputer wajib menyusun sistem prosesor yang jauh lebih kompleks yang dapat menampung jumlah bit memori yang lebih besar. Karena tuntutan besar itulah hingga saat ini mayoritas para pengembang teknologi semikonduktor berusaha untuk memproduksi teknologi transistor dengan ukuran super nano untuk menciptakan jenis microchips yang dapat menampung jumlah transistor yang lebih besar agar dapat menangani berbagai mekanisme program software generasi terbaru yang super canggih. Seperti halnya sebuah konsep teknologi eksperimental yang baru-baru ini dikembangkan oleh para tim peneliti gabungan Agency of Science, Technology and Research atau ASTAR bersama para ilmuwan ilmu material National University of Singapore, di mana mereka pada bulan Maret lalu telah melaporkan temuannya di jurnal ilmiah Nature, yakni sebuah konsep perangkat elektronik inovatif yang dapat berfungsi sebagai aliran bit switch atau membuat keadaan sistem pengkodaan untuk teknologi komputer masa depan. Teknologi ini nantinya diharapkan dapat bekerja layaknya transistor kristalin silikon yang saat ini umumnya digunakan untuk menerjemahkan perintah komputasi melalui dua keadaan bit on atau off, 0 atau 1. Pada teknologi ini, para tim ilmuwan menggunakan jenis partikel soliton topologi yang disebut sebagai skyrmion, lebih tepatnya skyrmion magnetik. Skyrmion merupakan bentuk pusaran magnet kecil yang berukuran kira-kira 10.000 kali lebih kecil daripada helai rambut manusia. Skyrmion umumnya bekerja pada keadaan spintronik. Spintronik adalah sistem transport elektron berbasis putaran. Bedanya, jika sistem transportasi elektronik umum bekerja dengan mengalirkan arus partikel elektron untuk memberi daya perangkat elektronik, spintronik bekerja lebih baik daripada transportasi elektronik klasik karena sistem spintronik lebih mengedepankan aliran status muatan dan perilaku putaran elektron yang dapat menciptakan tingkat kebebasan elektron jauh lebih tinggi. Pengaplikasian spintronik untuk interkonektivitas elektronifikasi diketahui jauh lebih hemat daya karena arus listrik tak terlalu mengalami hambatan berarti. Teknologi yang dikembangkan oleh para ilmuwan ini bekerja dengan menggunakan skyrmion yang berperilaku pada keadaan spintronik, lebih tepatnya keadaan skyrmion magnetik, untuk menciptakan jenis partikel soliton topologi seperti skyrmion magnetik. Kalian wajib menggunakan bahan ferromagnetik khusus seperti halnya mangan monosilisida atau beberapa bahan ferromagnetik dengan paduan kobalt atau palladium. Ya, pada eksperimen tersebut, para ilmuwan berusaha menciptakan keadaan sistem yang berperilaku layaknya transistor yang dapat menghasilkan bentuk pengkodaan binari digit atau bit melalui perilaku pemutusan atau pengaliran arus on atau off, 0 atau 1 yang nantinya dapat digunakan untuk sistem pemrograman komputasi. Bedanya, jika transistor umum, para pengembang semikonduktor menggunakan bahan seperti halnya silikon kristalin yang didoping khusus dengan material tipe B dan N. Namun, pada eksperimen ini, para ilmuwan menciptakan bentuk pengkodaan bit menggunakan perilaku putaran skyrmion magnetik, di mana keadaan pengkodaan bit 1 atau 0 diperoleh dari keadaan ada atau tidaknya perilaku putaran skyrmion magnetik dalam substrat material ferromagnetik. Nantinya, dalam substrat material kita akan mendeteksi perilaku skyrmion magnetik. Jika putaran skyrmion magnetik muncul dalam substrat, artinya pengkodaan yang dihasilkan bernilai 1. Namun, jika putaran skyrmion magnetik tidak muncul, artinya bentuk kode yang dihasilkan adalah 0. Susunan ini hanya dapat menyusun beberapa gerbang logika sederhana,
seperti halnya gerbang logika AND atau OR. Menurut Dr. Anjan Soumyanarayan, Kepala Tim Eksperimental Astara, mereka telah berhasil menciptakan keadaan wafer 200 nanometer dengan bahan ferromagnetik mangan monosilisida yang dapat menciptakan sekitar 100.000 putaran skirmion magnetik. Diketahui, konsep mikroelektronik ini akan jauh lebih efisien dalam tingkat konsumsi energi dan akan jauh lebih cepat untuk melakukan pemrosesan data biner karena hanya menggunakan pusaran magnet kecil, stabil dan cepat daripada sistem interkonektivitas arus pada transistor silikon umum. Namun, meski begitu, eksperimen ini masih jauh dari kata sempurna karena jumlah skirmion yang terbentuk sangatlah terbatas. Namun di masa depan diharapkan para ilmuwan dapat mengembangkan susunan perangkat ferromagnetik dengan sistem yang jauh lebih kompleks dan lebih terintegrasi untuk teknologi super tinggi masa depan. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang bentuk transistor generasi terbaru, skirmion magnetik. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Universitas Nasional Singapura mengabarkan.